Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Itzkon Wafi Fauzan Nasution, Faiza Khairani Siregar, Maya Martijasari, dan Teddy Ramaditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Apa sih tanggung jawab sosial itu? Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep organisasi perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Howard R. Bowen tahun 1953, konsep awal Corporate Social Responsibility atau CSR ini adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan berdasarkan kepada keselarasan dengan tujuan objektif dan nilai-nilai value dari masyarakat. Yang kedua, menurut Merrick Dodd, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu pengertian terhadap buruh, konsumen, dan masyarakat pada umumnya dihormati sebagai kisah yang pantas untuk diadopsi oleh pelaku bisnis. Tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Adapun keuntungan dan kerugian tanggung jawab sosial tersebut adalah: yang pertama, keuntungannya adalah memberi perusahaan keunggulan kompetitif, menarik kandidat yang kuat dan meningkatkan retensi, membuat bisnis Anda menarik bagi investor, meningkatkan budaya bisnis, meningkatkan loyalitas dan advokasi pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menunjukkan profitabilitas dan nilai dalam bisnis. Adapun kerugiannya adalah: yang pertama, memerlukan uang untuk mengimplementasikannya, yang kedua, dampak profitabilitas, yang ketiga, greenwashing. Dalam beberapa kasus, inisiatif tanggung jawab sosial telah digunakan sebagai cara untuk meningkatkan citra perusahaan, meskipun tidak ada perubahan nyata yang dilakukan. Untuk alasan ini, penting untuk mempertimbangkan inisiatif social responsibility apa yang akan Anda ambil dan mengevaluasi dampaknya terhadap organisasi. Nah, yang ketiga, konsep dasar etika manajemen. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi, manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya yang dianggap benar dan baik, meskipun hati nuraninya menolak, dan yang terpenting tujuannya dapat tercapai. Ada beberapa konsep etika manajemen yang dikelompokkan. Di antaranya yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Menurut Robert Kreiner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Yang kedua, nilai personal sebagai standar etika. Yang ketiga, nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Tujuan untuk mempelajari etika manajemen adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik yang dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan bermasyarakat atau di dalam organisasi. Yang keempat, mengukur etika manajemen. Nilai personal dapat digunakan untuk mengukur etika. Lebih lanjut lagi, Griffin tahun 2000 mengenalkan sebuah model untuk menilai etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu sisi manfaat, pemenuhan hak-hak, prinsip keadilan, dari sifat pemeliharaan. Sebagai contoh, sebuah tindakan manajer dalam pemberian intensif kepada pegawai yang berprestasi, tindakan ini bisa digunakan
yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Ada beberapa kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin. Yang pertama, dari sisi manfaat atau benefits. Yang kedua, pemenuhan hak-hak atau rights. Yang ketiga, prinsip keadilan atau justice. Yang keempat, pemeliharaan atau caring. Adapun studi kasus yang kami ambil dari topik pembicaraan kita tadi adalah kasus yang pernah populer di tahun 2001, yaitu mengenai perusahaan Ajinomoto yang Fatwa MUI mengharamkan Ajinomoto sebab berdasarkan penelitian bahan baku Ajinomoto ditengarai dicampur dengan lemak babi, sehingga masyarakat Indonesia langsung tersentak dan 4 pimpinan Ajinomoto jadi tersangka karena melanggar UU Konsumen. Joko Renda selaku manajer PT Ajinomoto mengakui di media massa menggunakan baktosoiton yang diekstraksi dari daging babi hanya untuk menggantikan polipepton yang biasa diekstraksi dari daging sapi. Alasan mereka menggunakan baktosoiton atau ekstrak babi karena lebih ekonomis dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Dari kasus tersebut bisa disimpulkan ada dampak positif, yaitu dalam jangka menengah Ajinomoto memang telah berhasil menjadi idola tiap orang yang dijadikan sebagai penyedap rasa masakan sebelum kasus ini terungkap, dan PT Ajinomoto menjadi peringkat 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia dengan pendapatan 5 miliar US dollar. Dampak negatifnya, kerugian yang signifikan dialami oleh PT Ajinomoto. Banyak negara di seluruh dunia, terutama pada negara mayoritas Islam, menghentikan impor produk Ajinomoto. Di Indonesia saja, produk yang telah beredar dalam kurun waktu 2-3 minggu terhitung 3 Januari 2001, jumlah sekitar 10.000 ton serentak disita di seluruh Indonesia. PT Ajinomoto juga harus ganti rugi kepada pedagang dengan total 55 miliar. Pendapat terhadap kasus. Jadi walau pada dasarnya etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan untuk menaikkan pangsa pasar, tidak perlu menyalahi etika bisnis dengan mengganti bahan dasar makanan walaupun dengan alasan karena lebih ekonomis, dan tanggung jawab terhadap konsumen harus diperhatikan juga karena sejatinya konsumen menghendaki produk yang berkualitas. Maka dari itu, selayaknya bisnis dilaksanakan dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku, karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh dengan perencanaan strategis organisasi yang baik dan sistem produksi yang transparan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingan antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan di lingkungan masyarakat organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Konsep dasar etika manajemen lebih berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan bisnis yang dijalani organisasi tersebut. Etika manajemen dapat diukur melalui 4 cara, yaitu dari segi benefit atau manfaat, pemenuhan hak-hak dan pemangku organisasi tersebut, prinsip keadilan, dan pemeliharaan organisasi yang bersangkutan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.